Tes. Tes 1 2 3 mulai. Kita juga bingung tante. Ada Oh, tapi mungkin syarat nanti kalian ujian. enggak Lo ini kan mau masuk kelas 12 kan? sudah masuk. Oh, mau masuk sekolah ya? Tadinya Kak, saya kira kalian tuh yang MPLS itu disuruh apa tuh namanya dikasih tugas sama kakak-kakak kelas. Kadang-kadang kan suka begitu tuh. Iya. Nah, pas kata si siapa? Natalia bilang kelas 12. Oh, proyek kelulusan kali ya. Kan oh tadi baru masuk kok. Biasanya tuh kalau yang lalu-lalu juga begitu ya. Yang Kakak aku kelas nggak ada sih. Baru angkatan kita. Oh, saya kira tadinya menulis karena kan nantinya pada saat kita kuliah itu kita akan banyak menulis itu. Jadi saya dikasih proyek jadi kayak gini. Terus nanti kalian tuh nulis terus analisa pendapat kalian apa sih tentang itu semua gitu biasanya. Makanya gue wah ada HP. Ini udah mulai. Ini sudah dimulai, cuma nanti dikat bisa. Oke. Jadi Udah tinggal mulai ya. Nanti kalau salah kita ulang aja. Dikat aja dikat. Oke. Siapa yang sebagai penanya ini? Bagusnya sih kalau menurut saya karena ini kelompok, nanti kalian ganti-gantian aja. Jadi kayak hidup gitu. Oke, 2, 3. Selamat siang Tante, terima kasih karena Tante sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di wawancara kami. Jadi mohon izin Tante, kami dari kelompok 2 SMA Prima PPSB. Saat ini kami sedang mengerjakan bagian dari tugas sekolah dengan tema mengenal tokoh lokal menimba nilai-nilai ketarunaan untuk masa depan bangsa. Jadi tujuan kami adalah untuk menggali pengalaman dan nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Oke, mungkin Tante bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Selamat siang semua siang. anak-anak terkasih. Kayaknya cut deh itu. Oke ya. Selamat siang. Terima kasih juga sudah memilih kami khususnya Beatbox ya. Saya sebagai pengusaha kafe di Beatbox ini, pertama-tama saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wellen. Saya saat ini masih bekerja sebagai karyawan KPC dan ya sambil menjalankan operasional di kafe Beatbox ini ya. Kebetulan suami 1, anak 2, ya gitu ya. Oke, silakan lanjut. Mungkin bisa Tante ceritain bagaimana awal mula Tante memutuskan untuk membuka usaha kafe. Jadi sebetulnya ya, kalau saya boleh sedikit cerita, Beatbox ini sebetulnya ini tuh sudah yang kedua ya. Jadi sudah kami tuh awalnya Beatbox itu tuh buka di tahun 2016 di Sangatta Lama. Jadi di sebelahnya rumah sakit PKT. Tahu? Di situ ada ruko di situ. Nah, dulu kami pernah buka itu. Jadi Beatbox yang ini tuh ibaratnya udah reborn ya. Yang udah kedua kali ya kalau bahasa zaman sekarangnya gitu kan. Jadi dulu itu awalnya di 2016 kami sempat buka sekitar 3 tahun lah. Tapi waktu itu memang tempatnya itu kontrak ya. Jadi ya saat ini syukurnya sudah milik sendiri kan. Itu kenapa kami buka awalnya tuh ini ya, kami melihat kafe-kafe di Sangatta pada zaman itu kayak tidak terang gitu loh.
jadi dia kayak remang-remang gitu ya, ngerti kan? Iya. Nah kita pengen punya konsep yang berbeda, kafe yang memang kita di situ terbuka gitu, terbuka dan terang gitu kan, lampunya biasanya kuning kayak gitu-gitu kan pencahayaannya. Nah konsep awalnya itu karena tentu saja kami suka ngopi, kedua kami sebenarnya juga suka nongkrong gitu kan, cuman karena memang gak ada tempat yang kami lihat kayak yang pas gitu ya untuk keluarga. Misalnya kan kita pengennya sama keluarga tuh duduk bareng, minum, makan, cerita-cerita gitu kan. Nah tapi jadi awalnya seperti itu. Dan yang kedua kebetulan suami suka musik, jadi ya udah kita akhirnya membuka itu gitu, membuka kafe yang pertama. Nah kemudian untuk kafe yang kedua ini masih sama sih ya, karena itu sih kita suka ngopi, suka bermusik, ya sudah kita buat. Makanya konsepnya tuh kalau kita lihat kan konsepnya tuh banyak alat musik di sini. Dan kebetulan setiap hari Rabu itu kita tuh ada program on stage. Jadi on stage itu artinya siapapun yang mau bermusik, kita siapin musiknya, ya sudah bisa main musik dengan siapapun gitu. Menurut Tante, apa tantangan terbesar yang pernah Tante hadapi selama merintis usaha ini? Tantangan terbesar ya, tentunya tuh kalau kita usaha ya, kita membuka usaha itu kan pastinya kita itu perlu ide-ide gitu kan, ide-ide kita konsepnya mau gimana satu gitu kan. Terus awalnya malah ini ya selain konsep mungkin cut. Kayaknya nggak nyambung aku ngomongnya itu. Jadi gini ya, tantangan terbesar kita berusaha membuka usaha itu adalah pada saat usaha. Jadi bila ada satu usaha baru buka, terus nanti pastinya kan laris lah kan, maksudnya ramai. Kemudian pasti ada pengusaha-pengusaha lain yang akan nanti buka-buka juga gitu kan. Kan jadinya menjamur ya, menjamur seperti kita lihat lah sekarang kan di mana-mana kafe ya kan. Nah itulah tantangan terbesarnya. Jadi kalau kita nggak mau ketinggalan ya pasti harus punya ide-ide baru. Misalnya seperti di sini awalnya mungkin tempat karaoke cuma satu di sini. Terus ya konsep kita kan tetap nggak jauh dari musik lah, ngopi bareng, main musik bareng, nyanyi bareng gitu ya. Terus kami tambah lah kan ide lagi gitu, tambah lagi di atas lantai 3 gitu kan ada tempat VIP roomnya. Jadi tapi di sana VIP room itu kita nggak melulu untuk karaoke, nanti konsepnya tuh bisa buat meeting atau buat kadang ada juga yang temannya ulang tahun mau bikin surprise. Terus ada juga pernah lagi di booking untuk melamar tunangannya itu kan ada juga. Jadi ya kita buat supaya homey. Sebetulnya kalau kita perhatikan kan di sini tuh kepengennya kayak homey lah gitu, jadinya berasa duduk-duduk sama teman di rumah sendiri gitu kan. Nah sebetulnya VIP room juga seperti itu, kita jadi punya 2 VIP room. Jadi tantangan terbesarnya ya selalu punya ide lah, selalu punya ide supaya kita tidak ditinggalin nih sama customer ya, seperti itu. Terus sebetulnya ada lagi ya, konsisten sih. Konsisten itu sebetulnya satu kata aja, tapi sebetulnya agak sulit itu konsisten itu kan. Makanya kenapa kita buat
prosedur lah. Jadi siapapun yang menjalankannya ya sesuai aja prosedur supaya semuanya konsisten gitu. Itu sih. Lalu selanjutnya adalah apa pencapaian yang paling tante banggakan sejak usaha ini berdiri? Yang paling membanggakan ya, sebetulnya sih akhirnya tujuan hidup ya tujuan hidup ya. Kadang-kadang kan mungkin kalau anak-anak masih sekolah SMA kan tujuan hidupnya kita akan lulus dengan nilai terbaik dan nanti akan kuliah di tempat yang terbaik gitu kan, terus nanti mau bekerja di mana atau ini. Tapi kalau akhirnya seumur tante akhirnya tuh ini ingin bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Maksudnya jadi kami membuka ini akhirnya ternyata tanpa disadari kami membuka lapangan pekerjaan juga untuk ya untuk 4-5 orang di sini kan. Jadi sebagai barista, sebagai staff kitchennya seperti itu kan. Nah jadi ya itu sih sebetulnya kalau menurut saya tujuan hidup yang ingin bermanfaat untuk orang lain aja gitu ya. Itu sih yang saya tanpa kita sadari kita tercapai itu gitu. Ya. Kemudian tante, menurut tante itu seberapa penting sih kedisiplinan untuk menjalankan suatu usaha seperti kafe ini? Penting sih kedisiplinannya dalam bentuk ini ya, maksudnya gimana, buka kafenya, tutup kafenya, atau kedisiplinan yang mana? Kayak bisa konsisten gitu bukanya supaya bisa tetap jalan gitu konsistennya gitu. Oh gitu. Ya sebetulnya kalau seperti yang tadi saya sampaikan, awalnya itu kan gini ya, pada saat membuka ini kan kami sudah punya pengalaman dari 2016 ya. Nah pada saat itu karena kami nggak punya prosedur SOP lah gitu ya. Jadi apabila nanti ada pergantian karyawan atau bahkan karyawannya beda-beda shift itu bahkan tuh bisa beda juga rasanya gitu ya, rasa makanan, rasa minuman kayak gitu-gitu ya. Karena kan kalau kita nggak punya SOP ya se-feelingnya si karyawan aja kan. Jadi feelingnya karyawan A sama karyawan B kan akan berbeda ya, apalagi memasak seperti itu ya. Mungkin kalau bikin minuman masih bisa lah, ini 10 mili ya, ini 5 mili misalnya begitu. Tapi kalau masakan itu yang agak sulit ya. Nah, karena berkaca dari pengalaman yang sebelumnya, pada saat membuka yang di sini, yang di Bintang Cluster ini, kami sudah dari awal bikin SOP. Jadi misalnya menu ini sudah ada SOP-nya apa, menu makanan, minuman, snack, apa semuanya kita buatkan SOP. Jadi harapannya siapapun nanti yang memasak atau yang membuat minuman sama, harapannya sama rasanya gitu kan. Paling tidak kalaupun ada beda sedikit saja, jangan sampai gapnya besar, bedanya banyak sekali gitu kan. Seperti itu sih. Terus konsisten juga ini, lebih ke juga kepercayaan customer ya. Misalnya pernah kan pastilah ini kan setiap hari beroperasional kafenya kan juga nggak mungkin lancar-lancar terus, pastilah ada kesalahan-kesalahan yang dibuat di sini ya. Misalnya satu, salah hitung struknya mungkin ya,
pas menghitung totalan salah. Atau juga pada saat booking VIP room, nah ternyata overlap, ada yang booking juga satu, ternyata ada lagi juga yang datang tanpa booking, tapi yang duluan datang gitu yang tanpa booking, akhirnya yang booking kan agak kecewa. Nah tapi selalu kami itu mengedepankan ini apa namanya, mengaku memang kita salah dan kita kasih kompensasi biasanya kalau memang itu kesalahan operasional kita gitu kan. Kita akan kembalikan uangnya, bahkan kadang-kadang ya kita kasih voucher lah gitu kan, karena kan memang itu sesuatu kesalahan, jadi kita tetap harus menjaga integritas lah ya. Jadi kalau memang kita salah ya kita sampaikan kalau kita salah dan minta maaf dan kita kembalikan uangnya. Bahkan kalau memang kelihatannya agak keterlaluan sekali gitu ya salahnya, ya kita kasih kompensasi itu, voucher dan lain-lain kayak gitu. Menurut Tante, kunci agar sebuah usaha dapat bertahan dan terus berkembang itu apa? Itu konsisten dan integritas sih kalau menurut saya ya. Ya kalau integritas seperti tadi ya contohnya ya, kita tetap jaga kepercayaan customer. Terus kalau kita salah kita tanggung jawab, jangan kita lepas dari tanggung jawab. Kemudian kalau konsisten ya masalah rasa, masalah servis lah, karena kan ini kan gak jauh dari servis yang dijual ya, terlepas dari makanan dan minumannya gitu kan. Kalau kita servis itu kan kita harus membuat customer nyaman dong, jadi kita harus membuat mereka merasa diterima gitu. Bukan katakan misalnya ya kita mau bertanya gimana, sudah oke kah, sudah sesuai kah bapak ibu misalnya gitu, atau adik-adik, atau kalau ada yang kurang bisa disampaikan supaya kita perbaiki. Dan seperti itu sih, jadi kita tetap jaga komunikasi juga sama customer. Terus kalau ada masukan kita bukannya defend, tapi kita review, memang kayaknya masukan ini perlu kita pikirkan dan kita tindak lanjuti kayak gitu ya. Jadi bukan hanya gimana dong, sudah oke kah, dan dapat feedback langsung defend kan, jadi nggak ada gunanya juga feedbacknya kan. Tapi ya kita juga mengkoreksi ke dalam. Sebagai pemilik usaha kafe, bagaimana cara Tante membangun kepercayaan kepada tim atau karyawan yang mengelola operasional? Kita itu ya kalau untuk maksudnya berarti si owner terhadap karyawan Ya, gimana cara Tante tuh bisa percaya sama karyawan Tante dalam mengelola kafe? Berarti saya yang percaya kepada karyawan. Ya. Kita punya sistem sih, jadi sistem kalau untuk payment dan lain-lain kita ada sistemnya. Jadi selalu harus lewat lewat sistem itu sehingga tampillah stroke ya, kalau itu untuk masalah keuangan kan. Dan setiap akhir shift itu, maksudnya pada saat closing mereka diwajibkan bikin laporan harian, walaupun secara sistem saya sudah bisa lihat juga kan. Nah kebetulan yang bekerja di sini sih sudah lumayan lama juga sih, sudah mungkin hampir mau 3 tahun mereka kerja di sini. Jadi ibaratnya saya kenal mereka jadi sudah kenal juga sama saya gitu ya. Jadi kita tuh kalau sudah waktu sekian sih saya rasa kan sudah kepercayaan tuh sudah terjalin lah gitu kan, sudah saling percaya, betul. Jadi kan artinya setiap laporan-laporan maupun pembukuan dan lain-lain kan tetap kita monitor kan. Nah
apabila ada sesuatu yang kok ini tiba-tiba, kan kita bisa lah melihat kok penjualan segini tapi pengeluaran sekian, kan seperti itu. Tapi tetap komunikasi, oh iya Bu, karena kemarin ada yang rusak ini, ada yang perlu diperbaiki ini. Jadi makanya walaupun penjualan kok nggak rame, tapi pengeluaran banyak karena memang ada kerusakan harus diperbaiki, seperti itu. Ya seperti itulah. Jadi sambil berjalan saling update. Jadi update memang harus dimonitor setiap hari. Kita lihat laporannya. Tapi kalau misalnya saya lihat laporannya itu kayaknya wajar-wajar aja gitu kan, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau saya lihat ada yang tidak wajar, ya kita pasti akan buka komunikasi apa yang terjadi. Nah biasanya mereka menjelaskan gini. Kalau memang masuk akal ya, tapi selama ini sih masuk akal aja, seperti itu. Apa arti kejujuran dan integritas dalam menjalankan sebuah usaha? Itu berarti banget. Kejujuran itu dan integritas itu tidak hanya untuk yang menjalankan usaha. Sebagai karyawan pun harus begitu sih, jujur dan harus integritas juga dijaga ya. Itu jadi kan kebetulan saya jadi ngerasain sebagai karyawan juga, sebagai juga yang yang punya usaha ya. Jadi kalau sebagai yang punya usaha ini tentunya pastinya kita akan menuntut karyawan yang jujur lah, yang punya integritas. Integritas tuh kan gini ya, walaupun dia tidak dilihat, walaupun kita tidak ada di situ, tapi kalau dia salah dia mengakuinya gitu kan. Nah, misalnya dia terlambat, dia ngasih tahu gitu kan, saya terlambat karena motor saya rusak atau apa gitu. Kalau kejujuran lebih ke keuangan biasanya seperti itu. Jadi itu sangat penting sih. Itu justru modal utama malah. Kalau kita jadi gini ya, kalau ilmu itu yang di sekolah kita bisa dapetin dari mana-mana loh. Kita bisa baca buku, kita bisa buka di internet, udah banyak sekali itu ilmu-ilmu itu. Tapi kalau kejujuran itu memang sudah dasar dari didikan kita, gimana kita dididik kan, dari rumah, dari sekolah, dari teman-teman selingkungan kita. Nah, jadi kalau pesan saya, pokoknya nggak ada yang lebih penting daripada kejujuran lah. Gimana pun juga sepahit-pahitnya ya tetap harus jujur sih. Jadi gini, kepercayaannya orang itu ya ke kita itu mahal sekali loh harganya. Karena sekali kita bohong ya satu kali, kalau dia baik mungkin kita dikasih kita dikasih maaf lah 3 kali mungkin ya. Kalau masih manusia ya sekali ya, 2 kali ya, 3 kali. Nah pada saat dia sudah tidak percaya sama kita mau ngomong apa aja kamu dibilangnya bohong. Iya betul. Jadi misalnya dia pertama kamu bilang apa nih, oh ya aku sakit nih, padahal kamu bohong misalnya gitu kan, ketahuan 1 kali, 2 kali, begitu lagi 3 kali. Pada saat kamu benar-benar sakit, kira-kira percaya nggak orang itu kamu pas bilang aku beneran sakit ini, aku di rumah sakit loh, kamu sudah 3 kali bohong masalah yang sama lagi gitu kan, kayak gitu. Jadi menurut saya itu penting banget, penting sekali. Jadi bagaimana Tante itu menjaga kepercayaan pelanggan terhadap usaha Tante yang Tante miliki? Kepercayaan pelanggan ya seperti yang tadi sih, sebetulnya kan itu jatuh-jatuhnya sama juga sih kayak yang tadi ya. Misalnya katakan kami membuat kesalahan, ya kami akui itu, kami kembali, sampai pernah juga kami
kami gratiskan, kadang misalnya mereka sempat juga misalnya sudah konsumsi atau sudah minum, sudah makan, tapi terus terjadilah sesuatu itu misalnya gitu ya, kami tuh sampai sudah gratis saja karena memang itu salah kami dan lain-lain seperti itu. Jadi tapi tolong nanti kalau misalnya ada lagi salah atau apa, tetap disampaikan ke kami, jangan jangan disimpan dalam hati terus malah nggak datang gitu kan. Kami tuh malah lebih senang kalau dikasih keluhannya. Iya betul, misalnya tadi tuh nasi gorengnya asin sekali misalnya gitu, kami lebih baik disampaikan seperti itu daripada dipendam tapi ngapain ke situ lagi gitu. Itu kan sesuatu yang malah bikin kita tuh jadi kayak kehilangan jadinya kan customer itu. Jadi kami tuh selalu justru menindaklanjuti. Jadi bukannya kami defend, misalnya ini loh ada inimu kurang, oke nanti kita perbaiki. Nah kalau misalnya masih bisa diterima, oke, tapi kalau sudah fatal kita ya seperti tadi, kita akan ganti makanannya, bahkan sampai gratis juga, sampai kami juga kasihkan kompensasi seperti itu. Jadi harapannya tuh customer tuh tidak takut mau ngasihkan keluhannya itu, supaya kita bisa memperbaiki diri kan. Karena namanya juga kita operasional seperti ini pasti adalah pernah titik kelemahannya gitu kan. Tidak selalu memang kita selalu kasihkan yang terbaik, tapi pastilah sebagai manusia itu pasti adalah kekurangannya ya pada saat-saat tertentu lah misalnya gitu ya. Jadi ya tetap kita jaga kepercayaan customer ya, begitu caranya. Ya kita kalau ini tidak defend lah, karena kalau dikritik kita malah berterima kasih, kita perbaiki gitu ya. Menurut Tante, seberapa penting kerjasama antara pemilik usaha, karyawan, dan masyarakat sekitar dalam membangun usaha? Oh penting sih. Kalau pemilik usaha itu tanpa karyawannya terus nggak jalan. Terus kalau pemilik usaha sudah ada karyawannya juga, tapi warga sekitar bermasalah gitu, kita bermasalah dengan warga sekitar, kan itu juga jadi masalah juga ya. Ya jadi kita memang harus harus sinergi ya namanya ya. Jadi antara pengusaha, karyawan sama warga sekitar ya pastinya harus sinergi sih. Karena nanti kita mau melakukan apapun, kalau warga sekitar nanti merasa terganggu atau apa kan bakalan susah juga. Iya, itu kan. Jadi dan kebanyak warga sekitar ini juga kan, kalau kitanya baik-baik saja ya hubungannya, bahkan akan jadi customer kita juga di sini gitu kan. Seperti itu. Jadi memang harus dijaga sih hubungan itu ya, dengan cara saling tidak melebihi batas-batas tertentu ya. Misalnya ada aturan tidak boleh berisik sampai jam 11 malam misalnya. Ya sudah, kita juga akan turunkan volumenya ya, sekitaran sini aja yang dengar, tidak sampai kencang-kencang speakernya yang kayak gitu kan. Terus misalnya kadang RT sini membuat kegiatan 17 Agustusan atau apa ya, apa yang bisa kita bantu, misalnya biasanya kan ada sumbangan kayak gitu ya. Dan seperti itu sih cara menjaga hubungannya. Kadang-kadang juga kan RT ada selebaran apa ya, kita perhatikan seperti itu ya. Kalau sama karyawan sih seperti yang tadi saya sampaikan kan, kita memang harus saling
dibutuhkan ya harus saling tahu hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Tante, gimana seorang pengusaha lokal dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan ikut berkontribusi dalam memajukan daerah? Jadi kayak memajukan Sangatta itu. Kalau memajukan Sangatta, ya gimana ya? Kalau memajukan, highlightnya memajukan Sangatta ya, atau warga? Yang nomor berapa itu? 17. Memajukan daerah, memajukan Itu daerah Sangatta. sekitar. Kayak orang yang jadi kudet jadi lebih bersosialisasi. Gimana lah? Kalau memajukan daerah, kita ya jadinya mungkin menjadi salah satu opsi untuk ini ya, tempat untuk melepas kelelahan. Terus opsi juga mungkin kalau mau berkaraoke bersama. Terus ya bisa jadi opsi juga, misalnya jadi tempat meeting, rapat-rapat kerja. Terus mungkin kalau bagi yang suka bermusik, kita juga ada tempat untuk latihan-latihan musik di sini, seperti itu. Nah, kalau dalam kalau untuk kontribusi ke daerah itu tentunya sih pajak sih, kan memang kita harus bayar pajak. Iya. Itu kontribusinya kalau untuk daerah. Tapi kalau untuk warga ya seperti itu, kita mudah-mudahan kalau mereka suka minum, makan, dan nongkrong di sini, main musik dan lain-lain yang saya sebutkan, ya itu kan menjadi kontribusi juga ya bagi warga sekitar dan warga Sangatta Utara. Jadi gimana Tante menjaga etika dan profesionalisme dalam menjalankan usaha serta berinteraksi dengan pelanggan ataupun karyawan? Menjaga etika. Lebih ke kita tidak boleh, sebetulnya ini hubungan antar manusia ya memang seperti itu harusnya sih. Jadi kita tuh pasti ada batasan-batasan dan kita harus tahu batasan itu gitu ya. Jadi ada hal-hal pribadi yang kita tidak bisa juga melewati batasan itu. Nah, kalau profesionalisme ya karena kita sebagai penyedia jasa ya akan sampai di sana saja. Jadi lebih mengutamakan kepuasan pelanggan lah. Tapi ya itu kepuasan dalam hal misalnya penyajian makanan, minuman, terus pelayanan pada saat berkomunikasi, terus kebersihan kafe, terus penyediaan alat-alat musik ataupun alat-alat di VIP room. Kan di VIP room itu ada mesin karaoke. Kalau bisa jangan sampai lah pada saat kita jaga lah, maksudnya pada saat ada customer ya itu semua berjalan dengan baik gitu kan. Seperti itu sih, lebih ke sana. Tapi kalau untuk batasan pribadi mungkin kita akan jaga itu gitu, maksudnya kita tidak akan melampaui itu gitu ya, batasan-batasan itu. Kemudian apa pesan dan motivasi Tante untuk generasi muda nih kayak kita, khususnya pelajar
yang ingin menjadi pengusaha atau tokoh yang bisa bermanfaat bagi masyarakat? Jadi kalau pesan dari saya itu jadi gini ya, itu cut ya, cut. Jadi mungkin gini, kalau untuk anak-anak sekalian, terus pesannya itu ya terus melakukan yang terbaik dari kita sih. Jadi gini, kalau kita melakukan sesuatu itu selalu berikan yang terbaik lah dari kita, jangan yang cuma setengah-setengah aja. Kan ada juga yang begitu ya, yang penting selesai tugas, dikasihkan tugas gitu, yang penting selesai kumpul gitu. Kalau bisa tuh kasihkan yang terbaik dari kita lah, pokoknya kita bisa 10, kalau bisa 10,5 lah. Jadi nanti kan terbiasa tuh jadi 11 kah, jadi 11,5. Jadi kasih kan yang terbaik dari versi kita sendiri gitu ya. Jadi itu nanti akan terbiasa nanti tuh pada saat kita bekerja, atau pada saat misalnya mau cita-cita jadi pengusaha. Jadi kita sudah terbiasa memberikan versi terbaik kita gitu. Nah, yang kedua itu ya tetap kita itu menjaga kepercayaan orang lain, karena kepercayaan itu kan mahal harganya, seperti yang saya tadi kasih contoh ya, seperti itu. Terus yang ketiga ya apapun yang kita lakukan, kalau bisa itu kita lakukan menjadi manfaat lah sama untuk orang lain juga gitu ya. Jangan sampai juga kita melakukan sesuatu yang penting manfaat buat saya gitu. Tapi tetap kita pikirkan itu bermanfaat juga untuk orang lain, seperti itu. Nah, terus mengembangkan juga, jadi gini ya, dalam akhirnya nanti di dunia pekerjaan, apalagi ya nanti di generasi kalian ini sudah banyak AI dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kalau pesan dari saya itu, kalau kita punya talenta, jangan malu-malu diasah. Misalnya ya, talenta itu juga enggak, talenta dan talenta itu sebetulnya beda dengan kepintaran di sekolah. Misalnya, oh saya jago matematika, saya jago fisika, atau talenta tuh bisa berupa menari, menyanyi, memasak, terus apalagi olahraga ya, atau apalagi ya, main alat musik. Jadi itu kalau kita punya hal-hal kayak gitu, itu benar-benar blessing banget gitu. Jadi diasah, benar-benar diasah. Nanti suatu waktu kita nggak pernah tahu itu, nanti pada saat kalian dewasa di dunia kerja dan lain-lain, itu tuh kalian tuh sudah siap. Jadi kapan itu dibutuhkan, aku sudah bisa ini. Kita nggak pernah tahu kok nanti masa depan kita tuh kayak apa kan. Tiba-tiba kok aku jadi katakan gitu ya, kok aku jadi pemusik handal sih, kok aku jadi penyanyi apa gitu kan, atau saya jadi atlet kayak gitu-gitu kan. Jadi saya selalu sampaikan ke anak-anak juga, ke anak-anak saya, kesempatan itu datang kadang nggak 2 kali. Nah, kesempatan itu jadi peluang pada saat kita sudah siap gitu. Jadi nih ada kesempatan, tapi kita nggak siap. Jadi kita nggak punya talenta kita nggak asah gitu kan. Ada contohnya gimana? Misalnya ini ada kesempatan nih, ada yang cari chef di hotel mana gitu. Nah sedangkan kita nggak pernah mengasah nih, padahal kita suka memasak, tapi kita nggak pernah mengasah, ataupun kita ya dianggap biasa-biasa saja. Tapi artinya kan kita nggak siap
siap. Jadi kita nggak bisa ambil peluang itu gitu kan. Nah makanya kita itu bisa ngambil peluang kalau ada kesempatan dan kita siap. Nah namanya kesempatan itu kan tidak datang 2 kali. Lebih baik kita menyiapkan diri kita. Jadi kapan ada kesempatan langsung kamu ambil peluang itu, kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi nggak perlu malu-malu gitu, karena kadang talenta itu nantinya malah berguna gitu untuk kita di hari depan ya, di masa depan. Mungkin kalau kayak pelajaran dan lain-lain itu juga penting, karena nantinya kan itu sebagai syarat untuk kita pergi ke perguruan tinggi yang bagus dan lain-lain, dan nanti juga sebagai syarat ijazah dan nilai-nilai itu juga sebagai syarat kalau kita mau bekerja di kayak perkantoran, misalnya ke pemerintahan dan lain-lain. Nah kalau maksud saya hubungannya dengan berusaha ya, menjadi pengusaha misalnya. Nah itu, jadi pokoknya apapun yang kita terbaik dari kita itu diasah aja, karena nggak semua orang tuh pinter matematika, nggak semua orang pinter katakan sejarah, atau pokoknya nggak semua orang juga pinter olahraga. Nah, pokoknya kita kenali aja bakat kita, apa sih yang aku nih bisa gitu, itu sudah yang diasah terus. Harus berani explore berarti. Betul, misalnya, ternyata aku nih walaupun aku nggak pintar matematika, bahasa Inggris kok bagus loh. Kalau ada nilai 150 mungkin 150 gitu kan, lebih dari 100. Nah itu diasah. Pasti bahasa Inggris itu kalau kita jadi yang terbaik, pasti nanti suatu waktu itu akan terpakai gitu, pasti itu. Gitu. Dari saya. Ya, mungkin sekian wawancara dari kami Tante. Terima kasih banyak karena Tante sudah mau berbagi waktu dan pengalamannya buat kami. Mungkin kami berharap aduh lupa teks. Cut. Ulang ya. Terima kasih. Oke, sekian wawancara dari kami Tante. Terima kasih karena Tante sudah mau meluangkan waktu dan memberikan pengalamannya untuk kami. Kami berharap nilai-nilai yang Tante sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kami yang generasi muda. Amin. Terima kasih banyak Tante. Ya sama-sama ya. Terima kasih, semangat. Sudah mau kelulusan kan? Iya. Semangat. Semoga lulus dengan nilai terbaik ya. Iya, amin. Udah. Foto dulu kali. Foto apa? Siapa yang foto?